Inilah keyakinan kami Tuhan di hadapan-Mu. Dan inilah iman kami ya Tuhan di hadapan-Mu. Bahwa janji-Mu tak pernah terlambat terjadi di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami percaya setiap hal yang Kau janjikan dalam hidup kami, itu terjadi karena kami percaya Engkau adalah Allah yang sanggup menjadikan apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Bahkan Engkau adalah Allah yang sanggup menjadikan apa yang tidak ada menjadi ada. Oleh sebab itu Tuhan, tuntun kami terus. Bawa kami terus untuk melekat erat hanya kepada-Mu. Sehingga pada akhirnya kami boleh melihat Engkau adalah segala-galanya bagi kami. Terima kasih ya Tuhan, kalau sebentar kami hendak merenungkan akan bagian firman-Mu. Mari ya Tuhan bicara secara pribadi kepada kami pagi ini, sampai kepada kedalaman hati kami. Sehingga kami mengerti akan maksud hati-Mu, kami mengerti akan kehendak-Mu, kami bisa lakukan apa yang menjadi bagian kami, yang pada akhirnya kami boleh melihat bahwa Engkau lakukan perkara ajaib di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Urapi hamba-Mu yang akan sampaikan pesan-Mu pada pagi hari ini. Kiranya pengurapan dari tempat yang maha tinggi Engkau nyatakan kepada hamba-Mu pada pagi hari ini. Biarlah apa yang hamba-Mu sampaikan itu sampai kepada umat-Mu di tempat ini dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih ya Tuhan, tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu sehingga hari ini berkat yang kami terima tidak lalu begitu saja, tetapi kami terima utuh sempurna adanya. Terima kasih Tuhan, awal sampai pada akhir dari pemberitaan firman Tuhan ini kami alaskan hanya di dalam satu nama, Tuhan yang mengasihi kami, Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu sekalian. Shalom Bapak Ibu sekalian. Diberkati Tuhan hari ini. Sehat nggih? Alhamdulillah ya. Iya, terima kasih kepada Bapak Gembala juga Bapak Majelis di tempat ini yang sudah memberikan kesempatan kepada saya hari ini menyampaikan firman Tuhan. Perkenalkan, nama saya Adi Purnomo. Jadi kalau banyak orang yang kenal nama saya David Adi Purnomo. Nama David itu sekarang sudah kualitasnya sudah berkurang begitu kalau istilah saya. Kenapa? Karena saya menemukan banyak orang yang namanya David itu dorang genah begitu ya. Lalu kemudian yang baik banyak ya. Tapi kok dilalahnya, bahasa Indonesia dilalahnya itu apa ya? Kok ketemunya yang begitu-begitu, saudara-saudara sekalian. Ya. Kebetulan kemarin ada nama David yang aneh juga, saudara-saudara. Jadi waktu saya selesai presentasi BPJSTK, kebetulan dengan salah satu rohaniawan Bapak Ibu sekalian, itu kemudian kami ngobrol-ngobrol, tanya-tanya nama. Muncullah nama yang David. Lu jenengmu kok ora David? Enggak lah, aku ora respect banget dengan nama itu, walaupun itu nama bagus dan banyak orang yang pakai. Lah terus ceritanya piye? Ternyata nama si David ini hari ini itu lagi gandrung dengan cewek lain begitu. Ya. Nah, kebetulan yang saya ngajak ngobrol ini, yang satu itu mak jumblangnya, yang satu itu adalah calon adik iparnya. Gegerlah kita bicara soal itu, yang pada akhirnya kesimpulannya adalah kalau panggil saya hari ini lebih baik Adi Purnomo saja, jangan pakai David. Karena apa? Kalau David di Alkitab, Daud ya di Alkitab, itu kan jatuhnya kan dari sotoh lihat wanita di bawah, begitu ya? Betul ya ceritanya gitu ya? Tapi kalau David yang ini, rumahnya di bawah, cari ceweknya naik ke atas, ya, kan beda. Ngerti maksud saya ya? Jadi yang bolak-balik seperti ini, dan hari-hari ini saudara-saudara sekalian, beliaunya ini lagi gandrung, lagi fokus, bahkan hampir tiap hari dia ingin ketemu dengan calonnya ini.
Kebetulan namanya David ini sudah D2, saudara, yang pada akhirnya hari ini jadi bahan cerita yang ya begitulah kira-kira. Baik, biarkan si David fokus dengan calon ceweknya. Hari ini kita fokus dengan firman Tuhan yang diberi judul tuh, bagaimana? Saya diberi tema adalah jangan mudah teralih, lalu kemudian di tengah saya tambahi dan hanya fokus pada Yesus. Buka dengan saya Injil Matius pasal yang ke-25, ayat yang pertama sampai seterusnya. Matius pasal yang ke-25 ayat yang pertama, saudara-saudara sekalian. Keliru punya saya, maaf. Ya, firman Tuhan berkata, Matius pasal yang ke-25 ayat yang pertama, begini firman Tuhan. Ya, judulnya adalah gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Kenapa satu bijaksana, satu bodoh? Kenapa di sini tidak pandai tapi di sini bodoh? Kan harusnya imbangannya begitu, tapi ini wise bijaksana, tapi yang bodoh itu full, terjemahnya full itu istilahnya wong geblek begitu loh. Ya. Firman Tuhan berkata, pada waktu itu hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dan dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, mempelai datang, songsonglah dia. Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu sebab pelita kami hampir padam. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana, tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuhan, bukakanlah kami pintu. Tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Kita akan membaca di dalam ayat mas kita, Ibrani, saudara-saudara sekalian. Langsung ayat yang kedua. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Saudara-saudara sekalian, saya ingin mengawali dengan sebuah pernyataan begini. Kalau Bapak Ibu sekalian membaca teks kitab suci, kalau Bapak Ibu sekalian membaca Alkitab, sampai hari ini masih membaca ya? Pakainya Alkitab apa al yang lain. Di situ saudara sekalian, rentetan kisah-kisah yang disampaikan itu adalah analogi dari pernikahan tradisi Yahudi kuno.
Mengapa saya katakan demikian? Saudara sekalian, kalau saudara membaca ini 12 rangkaian yang harus dilewati kalau seorang jaka dan seorang gadis di Yahudi kuno itu menikah. Gimana caranya ini ya? Saya kok udah ya. Nah, yang pertama sampai yang ketujuh ini, saudara-saudara sekalian, itu urutannya adalah yang pertama jelas. Seorang pria kalau menikahi gadis, itu pasti ada yang namanya memilih, seleksi, betul? Ada yang di sini dulu pokoknya nemulah bensing piye itu enggak ya? Pasti pilih lah. Wong dipilih pun kadang-kadang juga ora ketemu sing pas. Firman Tuhan juga berkata bahwa kita ini dipilih oleh Allah. Itu awalnya begitu. Lalu kemudian ayatnya ada, nanti bisa dipelajari. Harga. Kalau seorang pria naksir cewek Yahudi zaman itu, maka dia harus menyiapkan yang namanya pitukon. Tahu pitukon nggih? Dan bagi kita sebagai mempelainya, harganya berapa di hadapan Tuhan? Firman Tuhan berkata, kita ini ditebus dengan darahnya yang mahal. Siapa di sini yang mau seperti Yesus yang seperti itu? Enggak ada. Lalu kemudian seterusnya, ya saudara sekalian, di situ melakukan yang namanya pertunangan resmi atau ketubah istilahnya. Dan di situ saudara sekalian ada yang namanya perjanjian. Dan perjanjian ini adalah wujud bagaimana sang mempelai wanita itu menerima akan pinangan mempelai pria. Lalu kemudian persetujuan itu saudara sekalian dibuatlah dengan yang namanya janji. Makanya firman Tuhan atau Alkitab yang saudara baca itu kan perjanjian. Kenapa? Karena itu wujud bagaimana Allah sedang menyatakan dirinya kepada kita dan kita percaya bahwa kalau aku pegang janji ini, maka aku sampai kepada Dia yang mengasihi aku. Begitu saudara kalian. Lalu kemudian seterusnya ada yang namanya cawan perjanjian, kemudian pemberian kasih, pemberian Roh Kudus maksudnya. Lalu kemudian ada yang namanya itu mikvah. Mikvah itu kalau penjenengan masih berlaku di sini, saya tidak tahu, orang Jawa itu ada yang namanya pingit. Tahu pingit nggih? Pingit itu adalah masa di mana calon mempelai wanita itu akan tidak bergaul, tidak kemana-mana, dan dia siap menanti akan kedatangan mempelai pria. Dan saudara-saudara sekalian, dalam masa-masa pingit ini, si wanita ini akan meninggalkan kehidupan yang lamanya, dia menyiapkan diri dengan kehidupan yang baru. Bukankah firman Tuhan juga berkata begitu, saudara? Lalu kemudian saudara sekalian, nah bagian yang ke-8, 9, dan 10 ini adalah bagian yang mau kita pelajari hari ini. Setelah semuanya ini jadi, saudara sekalian, setelah semua ini jalan, maka wanita ya itu akan ditinggalkan oleh pria, dan pria ini akan pulang ke rumah bapaknya, menyiapkan tempat yang disebut dengan namanya kufah. Ketika menyiapkan tempat ini untuk kembali menjemput dari si mempelai wanita, itu waktunya tidak bisa ditentukan. Rata-rata itu 12 bulan dan itu tidak ada kabar sama sekali. Bukankah Yohanes pasal 14 itu juga berkata begitu? Betul ya? Aku akan pergi ke rumah Bapa, menyediakan tempat bagi kamu. Dan kalau hari ini saudara masih duduk di tempat ini, kalau saudara percaya bahwa saudara mempunyai Kristus, saudara sedang disiapkan Tuhan untuk mempunyai tempat yang di surga kekal. Amin. Itu Alkitab bicara begitu. Lalu kemudian masa yang tersulit di sini adalah masa penantian. Dan kemudian saudara sekalian, bagian yang ke-10, ritual yang ke-10 ini, Yesus menceritakan dalam kisah antara gadis yang bijaksana dengan gadis yang bodoh ini, di mana ketika masa-masa penantian yang sulit itu harus dilewati, tapi ketika satu titik Tuhan datang, ada dua kelompok di situ yang harus menerima sebuah realitas.
Kalau dia itu bersikap bodoh, maka dia tidak akan mendapatkan akan kemuliaan yang mempelai pria berikan. Tapi kalau dia bijaksana, saudara-saudara sekalian, maka firman Tuhan berkata dia akan menerima tempat yang mulia di surga kekal. Kira-kira begitu, saudara sekalian. Lalu kemudian seterusnya, bagian 12 dan 11-12 ini adalah tempat yang sesungguhnya. Oke. Jadi ringkasnya begini, saudara-saudara sekalian. Ketika seorang laki-laki jatuh cinta dengan wanita, maka ia meminta ayahnya untuk melamarnya. Itu tradisi Yahudi. Buat kita saat ini kan tidak begitu, saudara. Makanya kalau zaman dulu ada istilah orang tua itu betul-betul konsen terhadap anaknya, betul. Tapi hari ini orang Jawa bilang kebo nyusu gudel, itu kan hari ini. Betul ya? Kalau zaman dulu ada pria jatuh cinta kepada wanita, kemudian dia ingin melamarnya, maka dia ngomong kepada Pak, aku jatuh cinta sama itu, ya. Padahal belum tentu mereka kenal. Lalu kemudian bapaknya datang, hari ini kan kebalik sudah DP dulu, ya. Lalu kemudian datang kepada bapaknya, Pak, aku meh kawin. Kapan sesuk? Lah kok iso? Lah aku wis DP nang kono. Yang terjadi kan begitu toh. Disinilah kekudusan hidup itu perlu, saudara-saudara sekalian. Lalu berikutnya dalam pertemuan ketika masa-masa pelamaran itu, orang tua itu memastikan si wanita bersedia, kemudian ada yang namanya perjanjian-perjanjian, dan perjanjian-perjanjiannya itu apa saja sih? Yang pertama itu proses pernikahannya bagaimana, waktunya kapan, biayanya berapa, bahkan modal untuk hidup nantinya akan warga yang baru ini juga akan diberikan. Kemudian pihak wanita mengizinkan, yang pada akhirnya wanita memiliki hak waris, dan selama masa pertunangan itu tanggung jawab pria. Yang paling menarik, saudara sekalian, bila proses pembicaraan selesai, maka di situ ada yang namanya makan roti dan minum anggur, yang pada akhirnya, saudara sekalian, bahwa perjanjian itu disebut sah. Dan ini yang menjadi catatan, apabila wanita itu mengingkari akan pertunangan itu, saudara-saudara sekalian, maka dia dipermalukan demikian luar biasa, yang pada akhirnya kalau saudara membaca dalam Alkitab ada istilah pelacur. Ini adalah orang-orang yang ini, saudara. Orang-orang yang gagal nikah, orang yang tidak menikah lagi, lalu kemudian diusir dari lingkungannya, maka dia gelandang kemana-mana. Saudara sekalian, kasih Tuhan itu luar biasa. Karena itu, saudara sekalian, saya menghimbau kepada umat Tuhan di tempat ini, jangan sampai kita itu menodai akan kekudusan Allah dalam hidup kita, supaya nantinya kita tidak gelandang kemana-mana. Ya, lanjut, saudara sekalian. Apa maknanya buat kita? Ya, kalau saudara-saudara sekalian, gadis itu dianalogikan sebagai orang percaya saat ini, maka yang bijaksana ini adalah orang Kristen yang siap sedia, termasuk dalam hal kalau Tuhan datang hari ini. Kalau Tuhan datang hari ini, lalu kemudian panggil saudara pulang, saudara siap enggak? Ayo, pulang dalam pengertian yang sesungguhnya, saudara. Tiba-tiba Tuhan nanti setelah ibadah, ya, Tuhan di depan pintu, yuk nak pulang ke surga gitu, itu saudara siap enggak? Ini yang harus kita lakukan, saudara. Beberapa waktu yang lalu saya cukup dikaget karena terus terang saya penggemar Dalang Sinonugro, saudara, karena banyak ajaran-ajaran atau itu ada Alkitab di sana, bahkan Ten Commandment, 10 hukum Allah itu ditampilkan ketika Semar mejang Pendowo, itu ada begitu. Tiba-tiba mati kan gitu ya. Nah, ini sama dengan itu. Kalau saat ini tiba-tiba Tuhan datang nanti sore misalkan ketika saudara barusan nikmati bakso karena musim hujan ya, anget-anget begitu, tiba-tiba pulang di rumah, laya-laya lagi lihat apa atau membaca, biasanya kan masing-masing kan pegang gadget begitu yang neng kamar dewe, neng kene dewe, neng kene dewe, tiba-tiba Tuhan datang, yo nak pulang, betul, kira-kira siap enggak, saudara? Ini yang harus kita lakukan. Kalau yang bijaksana itu pasti sudah siap, tapi yang bodoh, saudara sekalian, ialah orang yang tidak menjaga imannya, dan dari sini wujudnya apa? Ialah mereka-mereka yang tidak siap dengan kehidupan
yang diinginkan Tuhan, sekalipun sudah Kristen puluhan tahun, tapi karakter hidupnya itu masih seperti bayi. Itu jenis orang Kristen yang bodoh, saudara, fools. Maaf kalau bilang dengan bahasa yang kasar, orang Jawa bilang itu jenis orang Kristen yang geblek gitu, yang seperti itu. Kita kan sudah mungkin ratusan ribuan kali dengar firman Tuhan toh. Berapa banyak orang yang bisa berubah karena firman Tuhan. Lalu kemudian berikutnya, ini cepat saja saudara-saudara sekalian, yang bodoh itu adalah orang yang hidupnya ceroboh. The Message itu menerjemahkan you don't impress. Kamu itu tidak ada kesan sama sekali buat saya. Itu di dalam Matius 7 ayat 21, nyahlah kamu pembuat kejahatan, artinya aku serakanggo lah gitu. Lalu kemudian kalau King James itu menerjemahkan sebagai practice lawlessness. Jadi orang yang tidak pakai aturan, sak karpe dewi, sak enake udele. Itu yang ditolak oleh Tuhan. Karena apa? Hidup di dalam Tuhan itu ada hukumnya. Hidup di dalam Tuhan itu ada aturannya. Dan hidup di dalam Tuhan itu menantikan akan kedatangan Tuhan, baik secara pribadi maupun bersama-sama nantinya. Tetap kita harus menjaga yang namanya kekudusan hidup. Baik, lanjut saudara sekalian. Ini yang penting buat kita. Lalu pelajaran apa yang dapat kita ambil dari sini? Ya. Yang pertama adalah mari bersikap realistis dengan pola hidup siaga. Dari kisah ini, saudara. Artinya apa? Para gadis ini harusnya tahu, harusnya ngerti bahwa tradisi untuk ngiring manten ini tidak hanya mantennya, ngiring manten. Apa namanya ya? Kalau di pengiring pengantin itu loh, yang perempuan itu, hah? Ya itu pokoknya kuilah ya. Nah, mereka ini sudah harusnya ngerti apa yang harus dilakukan, apa yang harus disiapkan, nanti harus bagaimana, kan itu menjadi kebiasaan. Tapi faktanya, saudara-saudara sekalian, ialah mereka yang bodoh 5 orang ini melakukan hal yang tidak seharusnya. Ciri, maaf kalau boleh saya bilang, orang yang bodoh di dalam Tuhan adalah orang yang tidak mau belajar dari pengalaman hidupnya bersama-sama dengan Tuhan. Lalu yang kedua, saudara-saudara sekalian, jika sudah tahu maka diperlukan sikap hati yang benar. Ciri orang yang bodoh adalah sikap hati yang tidak mau diatur, tidak mau ditata, tidak mau disiapkan dengan baik. Apa yang mau saya sampaikan pada kesempatan pagi ini tentang bagian ini? Saudara-saudara sekalian, diperlukan sikap yang cerdas, cermat dan tepat untuk kita itu nangkep hatinya Tuhan. Saya selalu ingin menyampaikan kepada kita semua, mari kita selalu kejar Tuhan. Saudara sekalian, beberapa kali ini maaf, boleh diskusi sebentar. Jenengan berdoa setiap hari berapa kali? Halo? Hah? 5 kali? Sampai 5 kali? Sewaktu-waktu, setahun pisan begitu? Udah enggak ngaku enggak apa-apa ya. Jenengan berdoa itu berapa kali? Kira-kira? Oke, hitung sendiri ya. Pertanyaan saya, jenengan berdoa itu apa laporan? Ketika bangun pagi, yang pertama kali jenengan goleki apa? Sandal. Nah, ini yang dari sini ini. Yes. Pertanyaan berikutnya, itu artinya kita ini sewaktu-waktu datang badan boleh enggak? Boleh toh? Ewa semono lek jak doa pagi penak. Doa pagi masih ada Pak? Enggak ya? Dari sekian jemaah lah nanti yuk kita doa pagi yang datang pira coba. Karena kita diberi kebebasan. Wes. Bahasa kita berdoa kira-kira pakai bahasa apa? Bahasa Arab? Allahumma begitu kayak saya dulu. Enggak toh? Menghadapnya kemana coba?
Bahasa saya itu menghadapi sakarepmu. Pakaiannya gimana coba? Wong sing ngeletan aja saudara berdoa bisa toh? Bisa. Ewa semono sampai hari ini banyak orang Kristen, maaf kalau saya bilang, dikon berdoa itu wangel raguan. Wis angel ora iso pisan. Gimana dia siap diri ketika Tuhan mau datang? Nah, oleh sebab itu saudara sekalian, hari ini saya ingin mengajak kepada kita semua, mari kita cari Tuhan. Tuhan itu pribadi yang selera humornya tinggi, saudara. Kenapa? Saya punya cerita, ini 5 menit lagi. Punya cerita, suatu kali saya itu berdoa, Tuhan, aku diberkati mobil supaya aku bisa kemana-mana, bisa jalan, lalu bisa pelayanan. Kan alasannya begitu ya, karena berdoa Tuhan itu demi kemuliaan-Mu, padahal untuk diri sendiri toh. Sering berdoa begitu toh, kadang-kadang kita tidak sadar toh. Saya berdoa Tuhan, aku berikan mobil supaya aku bisa jalan, bisa pelayanan, bisa begini dan segala macamnya. Suatu kali saudara sekalian, Tuhan itu jawab doa saya tapi dengan guyon. Guyonnya begini. Suatu kali sekian hari setelah saya berdoa itu, saya diundang di sebuah persekutuan doa. Kemudian saya kenal salah satu yang hadir di situ adalah pengusaha mainan anak-anak. Nah, ketika pulang biasa toh hamba Tuhan, lalu kemudian dikasih namanya bingkisan. Nah, bingkisannya itu berupa dus, lalu kemudian dibungkus dengan kain kado yang bagus. Saudara tahu ketika tak buka apa isinya? Mobil remote. Marahkah saya? Waktu itu saya baru ngerti Tuhan itu jak guyon iso, saudara. Kalau engkau punya intimasi dengan Tuhan dan siap sedia, tiap hari doa kita ya kadang-kadang guyon dengan Tuhan itu terjadi loh, saudara. Itu berulang kali. Beberapa kali saya berdoa, Tuhan, aku kemeh pelayanan Tuhan, aku ranji duit itu piye. Ya melaku toh gitu. Saya jalan, saudara sekalian jalan. Ketika kalau saudara tahu mau masuk ke dari Kaligarang masuk ke Karyadi itu, saya jalan ya tahu-tahu mak keluar kok ono biru-biru ning dalan. Tak enggoi saudara sekalian, ternyata ada biru loro di situ. Lah, begitu saya balik, ketemulah dengan orang, 2 orang mak jebret begitu. Pak, itu loh Pak, diambil. Ketika diambil, wono papat ya Pak, kita ora asli saudara asli bahas jenengan loro aku loro, ayo jalan gitu. Itu karena Gojek, saudara. Makanya dengan Tuhan kalau saudara punya intimasi yang baik, percayalah engkau punya komunikasi yang indah dan berkat itu selalu ada dalam hidupmu. Amin. Berikutnya, yang kedua, ya, masalah kerohanian itu tidak bisa berbagi, saudara. Orang benar akan hidup oleh iman, itu oleh sebab apa? Kita ini kalau hidup di hadapan Tuhan, itu pribadi lepas pribadi. Tidak bisa rombongan. Jadi dalam kisah ini kalau gadis ini mau berikan kepadaku, tidak bisa. Hari ini saudara sekalian, saya ingin mengajak jemaat Tuhan di tempat ini. Mari pertanggungjawabkan iman kita secara pribadi di hadapan Tuhan. Nanti saudara akan melihat di sana bahwasanya saudara akan berharga di mata Tuhan. Lalu berikutnya, setiap orang itu akan memberi pertanggungjawaban sendiri-sendiri dan menguji pekerjaannya. Artinya begini, saudara. Dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan, maka engkau bertanggung jawab secara pribadi di hadapan Tuhan. Karena itu hari-hari ini ketika terjadi pandemi saat ini, saya ingin mengajak kepada umat di tempat ini, jangan justru saudara kendor persekutuan tidak pernah, persekutuan jalan terus dan jadikan itu sebagai sarana untuk pemuritan. Supaya saudara ngerti jalan Tuhan yang pada akhirnya saudara ngerti, oh ini bagianku, dan pada akhirnya saudara bisa melihat kemuliaan Tuhan itu sungguh-sungguh luar biasa. Saudara sekalian, sebagai penutup untuk khotbah saya yang pertama ini, saya ingin mengajak kepada kita sekalian, mari kita siap sedia dan berjaga-jaga. Selalu kita dekat dengan Tuhan, yang pada akhirnya kita bisa terima anugerah yang luar biasa. Pesan terakhir yang mau saya sampaikan dalam ibadah pertama ini, kenapa saya ingin menyampaikan tentang kisah anak yang atau gadis yang bodoh ini dengan gadis yang bijaksana. Ceritanya begini, saudara.
banyak orang Kristen yang sampai hari ini tidak memahami akan maksud firman Tuhan, yang pada akhirnya dia membaca teks firman Tuhan itu sesuai dengan seleranya sendiri. Nah, oleh sebab itu pada kesempatan pagi hari ini, mari jangan sampai kita ini ditolak oleh Tuhan karena semau-mau kita, tapi tidak akan masuk dalam pernikahan anak domba yang pada akhirnya kita terima kemuliaan akan Tuhan. Kiranya ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Dalam ibadah kedua nanti saya ingin mengajak kita sekalian belajar caranya seperti apa. Ada beberapa hal yang perlu kita lakukan supaya kita itu hidup fokus dengan Tuhan. Tapi intinya pada pagi hari ini yang pertama adalah jangan sampai saudara meninggalkan akan prinsip hidup Kristen, yakni pegang kekudusan hidup ini setiap waktu. Amin. Tuhan memberkati kita semua.